أولادنا كأحمد زين الدين جزولي كحمد جزولي كفؤاد منعم جزولي ومنش جزولي كمحفظ سرة المسلمين وفروعهم من سبيلهم كما مؤلف كتبنا خصوصا مؤلفي قرة العين ومؤلفي فتح المعين ومؤلفي إعانة الظالم جميع حواشي فتح المعين جميع آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا خصوصا إلى حضرة أبي غفر الله له ولتيسير أمورنا وأمور من أحسن إلينا ولتزيل مرادنا ومرادهم ولحصول مقاصدنا ومقاصدهم ولسلامتنا ولسلامتهم في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسنة للغسل الواجب والمندوب تسمية وسنة لنتن سنة حكي lil ghusli kedue atus al wajibi kang wajib opo al ghusl wal mandubi lan kang den sunnahake opo al ghusl opo sing den sunnahake opo tasmiyatun maca basmalah awalahu ing dalem kawitane ghusl wa izalatu qadarin lan ngilangi ing kotoran tohirin kang suci apa qadar kamanien kaya mani wa mukhatin lan mukhat iku umbel wa najisin lan kang najis apa qadar lan kang najis apa qadar kamadien kaya madhi wa ing kafa senajan cukup lahuma krana arai hadas lan izalatu qadar lauma krono arai hadas lan izalatu qadar apa ghuslatun pembasuh wahidatun kang siji apa ghuslah fa'lah niku wa fa'latun limarratin kajalsah wa fi'latun lihayatin kajilsah wa ayyabula lan sunnah yen to nguyuh sapa man wong anzala kang metumani sapa man qabla ayyaghtasilah ing dalem sadurunge yen to adus sapa man liyakhruja drapun yen to metu apa barang bakia kang isih keri apa mah bimajrahu ing dalem nggon miline baul fa ba'da izalatil qadari madmadatun wastinsyakun mongko ing dalem sawuse ngilangi kotoran madmadatun sunnah apa kekemu wastinsyakun lan sunnah apa istinsyak Summa wudu'un nuli sunnah apa wudu kamilan hali sampurno lil tibai krana araik anut ing Kanjeng Nabi. Rawahu ngriwayatake ing ya Allah ya Rabbi ya Karim. Rawahu ngriwayatake ing ittiba sapa asy-syaikhani al-Imam Bukhari Muslim. Wa yusannu lan den sunnahake lau kedue syahas apa istishabuhu ngelanggengake ing wudu ilal faraghi tumeka maring rampung hatta lau ahdasa hingga lamun hadas sapa syahas di pertengahan sunnah mongko sunnah lahu kedue syahas apa i'adatuhu baleni ing wudu wa za'mul mahamili utawi penyonone Imam Mahamili penyono ikhtisasahu ing
den khususakene wudu bil ghusli kelawan adus al wajibi kang wajib apa al ghusl iku dhaifun kang apes. Wal afdalu tawi kang luwih utama iku adamu takhiri ghusli qadamaihi, ora anane ngakhirake ing basuh delamaan lorone syahas, diakhirake anil ghusli saking adus. Kama kaya keterangan sarraha kang mertelake sapa An-Nawawi, Nawawi bi kelawan ma fir raudhati ing dalem kitab Raudhah. Wa in sabata senajan tetep apa takhiruhuma ngakhirake ing qadamaihi fil Bukhari ing dalem Al-Bukhari, ing dalem kitab Sahih Bukhari. Walau tawaddo'a asna al-ghusli au ba'dahu hasala lahu aslus sunnati. Walau tawaddo'a lan lamun wudu sapa syahas asna al-ghusli ing dalem kawitane ing dalem tengah-tengahe adus au ba'dahu utawa ing dalem sausi al-ghusl hasala mongko hasil lahu kedue syahas apa aslus sunnati pokok kesunahan lakinil afdalu tetapi ini utawi kang luwih utama iku takdimuhu dinginake ing wudu wa yukrahu lan den makruhake apa tarkuhu ninggal ing wudu. Wayan wilan niyato sapa syahas bi kelawan wudu niat sunnatal ghusli ing kesunnahane adus. Intajarradat lamun meligi apa janabatuhu junubi syahas anil asghari saking hadas cilik. Wa ilalan lamun ora tajarradat nawa mongko niyato sapa syahas bihi kelawan wudu niat raf al hadasi ing ngilangake hadas al azhari kang cilik apa al hadas au nahwihi utawa sepadane raf al hadasil asghar khurujan krana metu min khilafi mujibihi saking khilafe wong kang majibake wudu alqaili kang dawuh sapa mujibihi dawuh bi adamil indiraji kelawan ora anani kalebune asghar fil akbar ngoten nggih kenging. Walau ahdatsa ba'da irtifa'i janabati a'dha'il wudu lazimahul wudu'u murattaban bin niyah. Walau ahdatsa lan lamun hadas sapa syahas ba'da irtifa'i janabati a'dha'il wudu'i ing dalem sause ilangi junupe pira-pira gautane wudu lazimahu mongko wajib ing syahas wal wudu murattaban hale den barengake bin niyati kelawan niat fata'ahudu ma'atifa nuli sunnah niti-niti ing pira-pira lempit-lempit kalau uduni kaya kuping wal ibtilan cangklaan wasurratilan udel wal mukilan suluhane meripat wa mahalli syakin lan panggonane suwek-suwek wa ta'ahudu usuli sya'rin lan niti-niti ing pira-pira poke rambut summa ghuslu ra'sin nuli basu ing sirah
Tsumma ghuslu ra'sin nuli basu ing sirah bil ifadati kelawan ngamberake banyu. Kelawan ngamberake banyu alaihi ing atase ra's ba'da takhlilihi ing dalem sause nyela-nyelani ing ra's. Ing dalem sause nyela-nyelani ing ra's. Ing kana lamun ono iku alaihi ing atase ra's apa sya'run rambut. Apa sya'run rambut. Wala tayamuna lan ora ana sunnah dinginake gauta tengen iku maujud. Lan ora ana dinginake gauta tengen iku maujud. Wi ing dalem ra's li ghairi aqta'ah kedue liyane wong kang pegot. Summa ghuslu syakkin nuli sunnah basu ing sisi ing badan aimana kang tengen apa syakin. Summa aisara nuli kiwa apa syakin wadal kun lima tasiluhu yadhu min badani. Wadal kun lan ngosoi lima maring barang tasiluhu kang tumeka ing mah. Tasiluhu kang tumeka ing mah apa yadhu tangane syahas min badani saking badane syahas. Khurujan krana metu. Khurujan krana metu min khilafi man saking khilafi wong. Saking khilafi wong. Au jabau kang majibake sapa man ing dalku. Kang majibake sapa man ing dalku. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa taslisun li ghusli jami'il badani. Wa taslisun lan ngaping teloni li ghusli jami'il badani krana basuh sekabiyaning badan. Wadal kilan ngosoi wa tasmiyati lan maca basmalah wa dzikri lan dzikir akibau ing dalem sause ghusl. Wa yahsulu lan hasil apa taslis hasil firaqidin ing dalem adus ing dalem banyu kang meneng. Ing dalem adus ing dalem banyu kang meneng bitaharruki jami'il badani kelawan obai sekabianing badan. Kelawan obai sekabianing badan salasan kelawan ping telu. Wa illam yangkul sanajan ora mindah sapa syahas. Wa illam yangkul sanajan ora mindah sapa syahas. Ora mindah kodamai ing delamaan lorone syahas. Kodamai ing delamaan lorone syahas ila maudhi'in maring panggonan. Akhara kang wene apa maudhi' alal aujahi miturut ing atase kaul aujah. Wastiqbalun terakhir wastiqbalun lan sunnah madhep lil kiblati maring kiblat. Wa mualatun lan sunnah nuli-nuli. Wa tarku takallumin lan sunnah ninggal ing omong bila hajatin kelawan tanpa hajat. Wa tansyifin lan ninggal ing nyerbeti. Lan ninggal ing nyerbeti bila udrin kelawan tanpa udur. Wa tusannu lan den sunnahake apa syahadatani syahadat loro. Al mutaqaddimatani kang dadi dingin apa syahadatani fil wudu ing dalem wudu. Ma'ama sertani barang ma'ahuma kang tetep sertani asyhadatan rupane donga Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Doa niku itu sunnah juga akibal husli ing dalem sause adus. Akibal husli ing dalem sause adus. Wa alla yaghtasila. Wa alla yaghtasila lan yen to ora adus sapa syahas. Lan yen to ora adus sapa syahas li janabatin krana arai junub. Au ghairiha utawa liyane janabah kal wudu'i kaya wudu fima'in ing dalem banyu. Fima'in ing dalem banyu raqidin kang meneng apa mak. Kang meneng apa mak lam yastabhir kang ora nyegara apa mak. Kang ora nyegara apa mak kana bi'in kaya banyu kang nyumber. Kana bi'in kaya banyu kang nyumber min ainin saking sumberan. Min ainin saking sumberan tapi ghairi jarin kang ora milih. Ghairi jarin kang ora milih apa nabi. Kang ora milih apa nabi. Far'un lawi ghtasala li janabatin wa nahwi jum'atin bainahu biniyati ma
hasola wa ikan al-afdal ifrada kullin. Pun sekarang melanjutkan keterangan masalah kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan di dalam mandi besar. Kemarin sudah disebutkan bahwa di dalam mandi besar, mandi yang dalam rangka menghilangkan hadas besar, itu hanya ada dua kefarduan. Hanya ada dua kewajiban, dua keharusan. Yang pertama, kewajibannya orang mandi besar adalah niat. Yang nomor satu, kewajibannya orang mandi besar adalah niat. Niat dengan segala opsi yang telah ditawarkan kemarin. Bahasa niatnya bagaimana, yang disebutkan apa, bebas kemarin sudah disebutkan. Sekarang yang kedua adalah kewajiban di dalam mandi besar, diantaranya yang kedua adalah ta'mimu badani dhahiri badanin. Orang yang mandi besar itu wajib untuk meratakan seluruh tubuhnya, diratakan seluruh badannya yang zahir dengan air. Kewajibannya orang mandi besar yang kedua adalah seluruh badan bagian luar, bagian zahir, itu harus tersentuh secara merata oleh air. Ta'mimu dhahiri badanin bil ma'i. Meratakan kepada seluruh area zahirnya badan dengan menggunakan air. Diratakan dengan air. Dah, kemarin yang terakhir yang disebutkan diantara termasuk area zahir, kan bahasanya area zahir. Sing zahir pun diwai. Apa yang termasuk zahir? Kemarin sudah disebutkan termasuk area zahir itu diantaranya adalah wasimahin. Dirasa kitab ya. Wa ma dhahara min nahwi mambati sya'ratin zalat qabla ghusliha wasimahin. Wajib juga membasuh apa-apa yang dianggap zahir di anggota tubuh seorang manusia. Di antara yang dianggap zahir adalah simah. Simah itu lingkaran-lingkaran telinga. Ini dianggap zahir. Sehingga ini harus tersentuh oleh air ketika seseorang mandi besar. Ini lempitan-lempitan telinga, lingkaran-lingkaran telinga ini. Ini wajib tersentuh oleh air ketika seseorang mandi besar. Wa farjim ra'atin inda julusiha ala qadamaiha. Begitu juga termasuk atau dianggap sebagai area zahir, dianggap bagian luarnya badan, sehingga wajib dibasuh ketika mandi besar adalah kemaluan seorang wanita yang tampak manakala dia duduk di atas kedua telapak kakinya. Kemaluan wanita yang tampak ketika dia duduk di atas kedua telapak kakinya. Dodok itu dodok. Jadi duduk di atas telapak kaki itu dodok. Ketika seorang wanita duduk jongkok, maka ada dari kemaluannya itu yang terbuka. Maka area yang terbuka yang tampak dari kemaluan wanita pada saat wanita jongkok itu dianggap sebagai area zahir. Sehingga kalau itu dianggap sebagai area zahir, maka ketika mandi besar itu wajib untuk dibasuh. Berarti katoke ngenteni dodok. Terlihatnya itu kalau jongkok. Kalau nggak jongkok nggak terlihat. Maka seorang perempuan ketika mandi besar wajib jongkok untuk menampakkan area kemaluannya yang hanya tampak ketika jongkok untuk kemudian dibasuh. Paham ora? Hal yang ngadep jebur-jebur gak bakal dibasuh. Karena realitanya area zahir wanita itu ada yang baru tampak ketika dia itu julus ala qadamaiha. Ketika dia duduk di atas kedua telapak kakinya. Wong ketoke ngenteni dodok, ora dodok ora ketok. Maka dia harus jongkok supaya area itu tampak kemudian dibasuh untuk menggugurkan kewajiban mandi besar. Wasukukin. Begitu juga wajib untuk membasuh area-area yang dianggap zahir, termasuk adalah syukuk. Syukuk itu lipatan-lipatan badan. Pokoknya ono lempitan-lempitane awak, kok sekiranya rumangsa iya ono lempitane awak. Nah, itu ketika mandi besar harus terbasuh lipatan-lipatan. Harus dibasuh. Karena itu termasuk area zahir. Tambah kuru tambah aman, tambah lemu tambah keaman. Nah, kenyataane wong-wong sing adus-adus iku, Pak. Wong lemu-lemu ngono kae. Kenyataane ya, kenyataane niki. Pas lempitane sok guaring ngono. Sok guaring ngono.
Lempitane ambek kulit liyane ku kelire siji. Hah? Karena memang enggak pernah terbuka sama sekali. Kulit kelite siji. Hah? Yo, sing nang jero kono sok putih, ngono sing liyane sok gak putih blas. Nyapa pelae? Lah aku disimpen ya, Mbah. Ora tau kena banyu, ora tau kena panas, ora tau kena apa-apa belas. Hah? Kudu celengan, dibuka lewe adus. Dibuka. Sunnah sama. Itu harus terbasuh ketika mandi besar. Karena itu termasuk area zahir. Kan nang jero Gus, nang jero itu boleh lemu. Itu harus beber plek ini, kan yo ketok. Kan nang jero blas. Maka itu bukan area batin, tapi itu area zahir. Yang sehingga ketika mandi besar wajib untuk dibasuh. Wes. Wabatini judrin, iki turun krungu. Wabatini judrin in fataha ra'su. Begitu juga termasuk area zahir yang artinya wajib dibasuh ketika mandi besar adalah bagian dalamnya judri. Judri itu pelentingan. Ngerti pelentingan, Pak? Boleh mari kecipratan minyak. Ya. Kamu kalau habis terkena minyak panas, kan akhirnya belentung. Putih. Paham? Ya. Biasa lek suwere dibledes ya. Ya. Pucuke dijes ngene ya. Terus gak ngono jojodong. Kayak ketokno banyu nih. Paham ya? Paham ya? Ketika ada judri, mbok apa ini? Bahasa Indonesia apa ini? Hah? Apa? Apa? Ketabeni, ngopo ketabeni? Ketabeni penyakit dul. Sebuah. Apa ngono iku arane? Raro aku. Pokoke ngono lah. Itu namanya judri. Hah? Kulit terbakar. Kamu tuh terbakar. Kadang tergoreng barang. Kamu tuh bakar sembarane apa? Jadi kalau ada kulit entah terkena apapun melepuh ya ngono melepuh iki. Iya Mbak, melepuh ngono. Kalau ada kulit melepuh kemudian ujungnya itu terbuka infataha ra'su. Kemudian ujungnya yuk aku tuh bakar dikandani kok goreng barang kadang kok aku nyontone goreng kok bakar. Ketika ada tangan yang kulitnya melepuh misalkan. Kemudian lepuan itu di ujungnya itu dibuka. Dibledos Pak. Ya. Kan akhirnya nutup, paham ora ya? Jadi misalkan ada lingkaran sekian, Pak. Usah bundrane akik lah. Anggone kulit gini. Blentung toh? Hah? Blentung dijoblos. Jus. Toh dicuwel pucukane jus. Ketokno banyune, serut lewega wis. Maka ketika praktek mandi besar, ketika kamu pada saat mandi besar, maka judri ini, luka melepuh ini, yang itu ujungnya sudah terbuka, itu dianggap sebagai area zahir. Paham orang? Sisan keliwaan kabeh dibasuh ya terus gede. Hah? Loh, kok disuwek kabeh, Gus? Karena itu area zahir. Dengan ujungnya sudah kamu beldos, sudah kamu buka itu menjadi area zahir. Yang sehingga kalau itu termasuk area zahir wajib dibasuh ketika mandi besar. Prakteknya begitu. Paham? Beda kalau tidak terbuka. Kalau tidak terbuka beda lagi. Kasusnya beda lagi. Misalnya ya sekat kenaan minyak kan, Pak. Gak apa ya? Gak buka, belas gak buka, Gus. Saya nutup. Maka gimana? Kalau masih nutup ya berarti area batin. Makanya dalam i'anahnya qaulu in fataha ra'suhu kharaja bihi ma idza lam yanfatih fala yajibu syaqquhu wa ghuslu batini. Berbeda kasus ketika luka yang melepuh itu dalam kondisi masih menutup, belum terbuka, belum terpecah sama sekali. Maka itu dianggap sebagai area batin yang artinya tidak harus disobek dan tidak harus dibasuh. Yes. La batinu kurhatin bari'at wartafa'a kishruha walam yadhar syai'un mimma tahtahu. Tapi tidak wajib untuk disentuh dengan air batinu kurhah, batinnya luka. Kurha itu luka sama lukanya, tapi beda, Pak. Kalau yang tadi itu lukanya luka yang ngerti jenis-jenis luka, orang. Lek kurha iku luka sing mari tiba peda motoran gres. Paham ya? Itu namanya kurha. Hah? Babras. Bablas yang di? Oh, babras sampai bablas.
bablas. Itu namanya kurha. Tidak wajib untuk membasuh area batinnya kurha, luka kurha yang sudah sembuh. Wartafa'a qishruha. Kemudian kulit daripada luka itu sudah sembuh, sudah hilang dan tidak tampak apa-apa area yang ada di bawahnya. Tidak tampak apa-apa area yang di bawahnya. Jadi lek kapan niki mau waras luka sing model ngono kae. Wis waras, wis ilang. Ya. Luka wis ilang. Kan ono apa jenenge sembuh kelendek iki lho. Borok wis sembuh apa dicabut. Kulit mati. Iku ono ae arek uner iki sithik iki. Gak tepak belas. Gak tepak belas itu. Mau jarene apa mau sembuh aku. Itu pokoknya kalau luka yang seperti ini itu nanti area bawahnya tidak dianggap sebagai area dhahir. Ya, tidak dianggap sebagai area dhahir. Yang sehingga ketika mandi besar tidak wajib untuk terbasuh. Beda lek sing mau, Pak. Lek sing blendingan mau kan gini, Pak. Jadi bunder. Pucuke dicuek titik ngene. Tes. Jerone kan ajane sing gak ketok yo. Hah? Yo mek bolong ngono tok. Hah? Kempes boleh bolong. Tetap kalau sudah invitah, kalau ujungnya sudah terbuka, tetap saja. Dalamnya itu menjadi area dhahir yang sehingga wajib untuk terbasuh oleh air ketika mandi besar. Nah, itu bedanya begitu. Wa yahrumu fatkul multahimi. Dan otomatis haram untuk menyobek jari jemari yang dalam kondisi iltiham. Iltiham itu dalam kondisi mendaging. Jadi kalau ada jari jemari, Pak, menyatu begini 3. Itu normalnya wong belakane driji kena banyu. Ini normalnya orang antara jari jemari ini mestinya kena air. Suwe air yang ngono. Kena banyu ya. Haram enggak boleh. Wa yahrumu fakul multahim. Haram untuk menyobek jari jemari yang sudah mendaging. Lek gandeng ini ya wes. Berarti yang dohir ya yang bisa kena air saja. Untuk yang ada di antaranya ini yang nempel berarti bukan dohir. Sehingga meskipun nggak terkena air tidak apa-apa. Ngono maksudnya. Wa ma tahta kulfatin minal aqlufi fayajibu ghuslu batiniha li'annaha mustahaqqatul izalah. Begitupun wajib untuk dibasuh oleh air ketika mandi besar area yang ada di bawah kulfah. Kulfah itu kulub, ngerti kulub, Bro? Ngerti hasyafa? Hah? Ujung kemaluan laki-laki itu kan kepala ya. Kepalanya kemaluan laki-laki. Itu biar dipasangi helm. Mana helmnya dibuat? Hah? Helm itu jenenge kulfah. Nanti helm saiki. Loh. Sekarang di helm saiki. Hah? Ono. Nang omah. Mungkin oke ya. Itu namanya kulfah. Jadi tutupnya ujung kemaluan laki-laki itu namanya kulfah. Lah area yang ada di bawah kemaluan itu, ada di bawah kulit itu termasuk area dhahir. Abang ngomong ini lah, Pak. Ono wong durung sunat. Ya. Ada orang belum dikhitan, belum disunat. Otomatis kan kok cara wae faruk iki kebasuh banyu. Tapi untuk punyanya orang yang belum dikhitan enggak terbasuh air. Wong sik kresekan. Hah? Ini gimana, Gus? Mau bagaimanapun meskipun orang ini belum dikhitan, kalau dia mandi besar, wajib dibuka kreseknya. Dipletet ngene, ya. Dipletet, dibasuh. Wajib. Loh, kok ngono, Gus? Wong sik tutupan kok. Salah dhewe sik tutupan. Li'anna mustahaqqatul izalah. Karena mau bagaimanapun sebenarnya tutup itu, kulfa itu wajib untuk dihilangkan. Maka karena itu wajib dihilangkan, area yang ada di bawahnya itu menjadi area dhahir. Yang sehingga ketika mandi besar wajib dibah. Paham? Anak sunat juga kasep-kasep. Mungkin kasusnya yo, misalnya mu'allaf lho, Pak. Ono wong mu'allaf baru masuk Islam, kondisinya sudah balik, tawek pisan. 20 tahun, 30 tahun, durung sunat, balik. Wis. Marono kumpul ambek bojone, mari mlebu Islam kumpul ambek bojone, kondisi sik durung sunat ngono kuwi. Ketika mandi besar gimana? Yaitu ada area yang ada di bawah kulfa itu area dhahir. Nanti dipletet ngene tarik, basuh pakai air. Karena itu area dhahir. Paham?
Paham mbak? Lewat Faruk ora perlu. Hah? Coba tuh kresekmu ya. Coba turun. Halo. Ya apa saudara Faruk ini? Labatini sya'rin in aqada binafsihi wa in kathura. Tapi tidak wajib untuk terbasuh oleh air batinnya rambut yang menggumpal. Apa menggumpal? Ya rambut kok istilahnya bisa menggumpal. Ikal. Tuh krewul iki mesti sok tahu iki. Tidak wajib tersentuh oleh air batinnya rambut yang inikot. Inikot itu lebih mirip ke itu loh Pak. Reggae lho, arek reggae lho. Reggae ngono iku di ngenekne apa asli? Iku asli gimbal apa digimbal? Digimbal. Oh, gak asli ya. Oh, lagi enggak, Pak? Ini inikot binafsi. Tidak wajib membasuh tersentuh oleh air batinnya rambut yang memang dengan sendirinya menggimbal. Gak digimbal, memang gimbal. Hah? Apa? Alami ya, alam. Memang alami berdasarkan alam. Jadi ono wong Pak, rambutnya memang apa ya? Ya nempel dhewe ngono lho. Ngeruwet dhewe ngono iku wis dadi siji ngene. Kalau ada orang rambutnya dengan sendirinya inaikot, rambutnya dengan sendirinya menggimbal, maka itu nanti batinnya tidak wajib untuk dibasuh. Wa in kathura. Meskipun yang menggimbal itu banyak. Meskipun yang menggimbal itu banyak. Kenapa? Karena itu alami. Karena itu alami. Sehingga meskipun menggimbal, itu nanti nggak wajib untuk diperatali sik iki. Mesti kena banyu kabeh iki. Karena nek ngene nggak harus. Karena itu inaikot binafsi. Karena itu dengan sendirinya menggimbal sehingga tidak harus untuk dipisahkan. Tidak harus untuk tersentuh oleh air bagian batinnya. Wala yajibu matmadotun wastin syakun. Bal yukrahu tarkuhuma bima intohurin. Kemudian tidak wajib untuk berkumur dan juga menghisap air ke hidung ketika seseorang itu mandi besar. Nggak harus, nggak wajib. Artinya berkumur dan menghirup air ke hidung itu hukumnya tidak sampai wajib. Bal yukrahu tarkuhuma. Melainkan hukumnya istinsyak dan juga matmadoh, berkumur dan menghirup air ke hidung itu hukumnya hanyalah sunnah. Yang sehingga ketika ditinggalkan itu konsekuensinya adalah makruh. Nggak sampai haram, nggak sampai dosa. Karena nggak wajib. Hanya sunnah. Kalau ditinggalkan konsekuensinya makruh. Ta'mim, awal waw. Ta'mim bima'in tohurin. Bima'in tohurin. Wa marra annahu yadurru taghayyurul ma'i taghayyuran darran walau bima 'alal udwi khilafan li jam'illah. Ini sekarang begini, Pak. Seluruh tubuh ini, seluruh badan yang bagian zahir ini wajib disentuh oleh air. Wajib tersentuh oleh air, tapi bukan sekedar air, tapi bima'in tohurin, air yang suci mensucikan. Sehingga karena harus disentuh, harus tersentuh oleh air yang suci mensucikan, sebagaimana keterangannya sudah diterangkan bahwa yaudurru taghayyurul ma'i taghayyuran darra. Maka bermasalah ketika air itu mengalami perubahan yang sampai merubah status. Biar kan sana pembahasan bahwa yang namanya air suci mensucikan itu adalah air yang tidak terikat dengan nama atau status apapun. Ini kurang. Look. Apa mau? Air yang suci mensucikan terikat oleh status apapun. Banyu apa iki, Ruk? Banyu botol, Gus. Pakai botol, Mas. Masukkan ke sumur, banyu sumur. Masukkan ke galon, banyu galon. Ini namanya mak mutlak. Ini namanya air mutlak. Di mana air mutlak itu secara fikih dihukumi suci mensucikan. Karena tidak terikat oleh apapun. Tidak terikat oleh status atau nama apapun. Beda dengan air, kita masukkan di dalamnya teh atau kopi. Maka kamu ditanya, air apa ini? Teh. Diwadahi plastik, ya
teh, diwadahi botol yo teh, diwadahi bag yo teh, pancet. Ini namanya ada taghayyur, ada perubahan nama air yang itu sangat mengikat terhadap nama air. Sehingga menjadikan air itu tidak suci mensucikan. Nah, sekarang kamu dengarkan begini, Pak. Ketika air yang menyentuh tubuh kamu, ketika air yang menyentuh badan kamu, itu mengalami perubahan yang sampai menjadikan air itu berubah status. Walau bima alal udwi, meskipun perubahannya itu disebabkan sesuatu yang ada di atas anggota. Meskipun perubahannya itu disebabkan sesuatu yang ada di anggota tubuh, maka menjadikan air itu tidak suci mensucikan, maka itu berbahaya untuk air itu. Artinya berbahaya itu menjadikan mandinya tidak sah. Menjadikan mandinya tidak sah. Oke, kamu pancet HP-an itu, Mbah. Wong ngaji jarang-jarang, ngaji temen HP-an. Aku tak sabar-sabar yuk pancet ae. Ngaji jarang-jarang, ra ngaji ora tau pamit. Aku ora masalah, tapi modele ngono kuwi ra ndemeni belas. Maju panggapean, diling nih pangga. Kami mujami'il badan bima'in tahurin wa barra annahu yadurru taghayyurul ma'i taghayyurad daran walau bima 'alal udwi khilafan li jam'in. Ketika kita mandi, kemudian kita diharuskan untuk mewajibkan diri kita membasuh secara keseluruhan badan, itu nanti tentu dengan catatan air yang menyentuh seluruh badan kita itu adalah air yang suci mensucikan, bukan air sembarang air. Lek pokok teles, kalau pokok basah, tentu ya gampang pokok teles. Kenyataannya air yang menyentuh seluruh tubuh kita ketika mandi besar, untuk menjadikan mandi besar itu sah, itu harus air yang suci mensucikan. Sehingga kalau air itu sudah tidak suci mensucikan, maka itu tidak bisa mewakili kewajiban kita dalam mandi besar. Nah, ini yang sering saya ingatkan. Maka sangat berbahaya ketika air yang menyentuh tubuh kita itu mengalami perubahan yang begitu tampak. Meskipun perubahan itu disebabkan oleh sesuatu yang ada di atas anggota tubuh. Lah iki tak omong nih bolak-balik. Mane lek adus gedhi, Pak, aja kuku sabunan dhisik. Utawa ngene, lek sabunan, lek basuh. Karena kalau kita itu basuh sak kadare kok adus biasa lho, Pak. Pokok jemek titik-titik ngono kae disabuni. Ya, pakai sabun. Sebenarnya belum rata tubuhnya tersentuh oleh air, disabuni. Setelah disabuni pikirnya ngene, gak urungane kok marang ngono kena banyu. Pikirane ngono. Ujung-ujungnya nanti semuanya kena air. Cuma masalahnya begini, ketika kamu ambil air ini, Pak, untuk menyeluruhkan ke seluruh tubuh kamu, tersentuh oleh air, itu airnya sudah tidak bukan air mutlak, tapi air yang kena sabun. Sedangkan air itu kalau kena sabun, itu sudah bukan air yang suci mensucikan. Sudah bukan air mutlak, tapi ada namanya. Cara kowe ditakoni ana banyu sakmene ya. Kenaan left boy, srut, cocok, metu busae. Banyu apa iki? Banyu apa? Ya, banyu sabun. Maka kata-kata air sabun itu adalah nama atau status yang mengikat, yang menjadikan air ini tidak suci mensucikan. Maka air yang mengalir dalam sekujur tubuh kita, ini juga sama. Kalau tersentuh sabun-sabun yang ada di badan kita, menjadikan air itu statusnya sudah tidak maktohur, bukan air yang suci mensucikan. Makanya aku bolak-balik ngomong apa? Lek memang kepingin sabunan, tutup no sabunane sampai tutup, bersih, guyangan sampai bersih, lek us bersih baru. Nawaitul ghuslah lirafil hadathi. Jadi air yang menyentuh tubuh itu bukan air yang campur dengan sabun. Ngono. Utawa cukup banyu. Nawaitul ghusla lirafil hadatsil akbari. Merata seluruh tubuh, wis tutup rata kabeh berarti wis sah kan aduse. Baru ambil sabunan. Itu boleh. Ojo dicampur. Basuh durung rata, sabunan. Marung ngono ngilangi sabun ambek niat nawaitul ghusla. Lho. Lah nawaitul ghusla piye wong banyu sing milih nang tangan iki kenaan ngono.
kenaan sabun, jadinya tidak bisa, Pak. Ya, maksud saya begitu. Jadi kalau pas mandi besar, usahakan jangan pernah memberikan sabun pada saat pelaksanaan mandi besar. Lek mari ini atau saat durungi gak apa-apa. Pokok nggak pas waktu itu. Khilafan li jam'in, tapi berbeda pendapat dengan sekelompok ulama yang mengatakan tidak seperti itu. Wa yakfi dhannu umumihi ayil ma'i 'alal basharati wasya'r wa illam yatayaqqanhu fala yajibu tayaqqunu umumihi bal yakfi ghalabatud dhanni bihi fihi kal wudu'i. Dan di dalam praktek mandi besar itu dianggap cukup adanya dugaan kuat bahwa air telah merata. Di dalam mandi besar itu dianggap cukup adanya dugaan kuat bahwa airnya telah merata ke seluruh kulit dan juga rambut. Tadi gak kudungin ya luruk. Teles. Pokoknya geger bingung. Maksudnya, oh teles. Lek gak yakin gak enak Gus. Teles. Nggak harus. Cukup dhannu umumil ma' 'alal basharati wasya'r. Cukup adanya dugaan kuat bahwa air telah merata ke seluruh tubuh dan juga rambut. Wa illam yatayaqqanhu. Meskipun kita tidak sampai yakin 100%. Jadi yakin kan ngene, Pak. Oh iya teles iki ya, itu yakin. Lek gak di ngono kan gak yakin. Ya mek temen harus rata rugi insyaallah pun rata. Ngono tok. Dugaan kuat. Itu dugaan kuat. Lah, ini sudah dianggap sebagai cukup dalam praktek mandi besar. Fala yajibu tayaqqunu umumihi. Maka tidak diwajibkan untuk sampai pada taraf yakin bahwa airnya sudah merata. Duduk siji-siji. Sampai gak teles iki, lek perlu gak kaca besar. Pori-pori kuatir gak teles titik terkecil, tak perlu. Cukup dugaan kuat sudah basah cukup. Cukup itu. Wa sunnalil huslil wajibi wal mandubi tasmiyatun awwalahu wa izalatu qadarin tahirin kamaniyin wa mukhatin wa najisin kamadhiyin wa inkafa lahuma ghuslatun wahidah. Pun sekarang sudah selesai pembahasan tentang apa namanya itu ya Allah ya Rabb ya. Pembahasan tentang orang-orang yang wajib untuk mandi besar dan kewajiban-kewajiban di dalam mandi besar. Sekarang membahas tentang kesunahan. Di dalam mandi besar itu ada beberapa kesunahan. Di dalam mandi besar, entah itu mandi besar yang wajib, berarti kayak habis junub, habis berhubungan, habis keluar mandi itu mandi wajib. Atau mandi sunnah. Berarti mandi sunnah, Mbak. Mandi sunnah itu Idul Adha menegi, bangun pagi, adus. Itu mandi sunnah. Tapi kan niat ingsun, nah Jumat. Niat ingsun adus Jumat itu mandi sunnah. Tapi kan niat sama dengan mandi wajib. Itu ada nilainya di sana. Dalam praktek mandi wajib atau dalam praktek mandi sunnah, ini ada beberapa kesunahan yang harus dilakukan. Ada beberapa kesunahan yang sunnah untuk dilakukan. Apa saja? Yang pertama tasmiyatun awwalahu. Sunnah baca basmalah di permulaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Lah jeding ya apa Gus? Jangan angan lah. Masa enak jadi jeding ngono bismillah. Sak durunge mlebu lawang jeding bismillah, mlebu grujuk. Ngono lho. Nyapa to angel men. Ya ngono to Mbak yo. Hah? Wa izalatu qadarin. Kesunannya mandi besar juga adalah menghilangkan kotoran. Entah kotoran yang suci atau kotoran yang najis. Kesunahan mandi yang selanjutnya adalah menghilangkan kotoran. Entah kotoran yang suci atau kotoran yang najis. Ini bukti bahwa kotor tidak selalu najis. Dan suci tidak selalu bersih. Paham? Nyatanya kotor suci ono. Hah? Contoh apa? Kamaniyin. Wa mukhatin. Mukhat, ngerti mukhat? Umbel. Umbel suci tak najis, Ruk? Hah? Suci. Kayak yoki am ya. Kayak lambimu ya. Loh, kan lever-leveran kan suci tak, Pak? Ya cuma qadar. Cuma menjijikkan, cuma kotor. Ngono lho maksudnya itu. Tapi suci hukumnya. Mani, ludah, umbel itu suci.
tuh, nah itu suci kan ya? Hah? Pembuat kecipratan gue kan, loh, jadi najis, gak kan najis. Siapa muni najis, tetap suci. Ya mek kodar, kotor, tapi gak najis. Lah, dalam praktek mandi besar itu disunahkan untuk menghilangkan kotoran seperti ini. Kotoran baik yang suci, ada maninya misalkan ya, di tubuhnya. Marok mari mimpi basah, marono ono manine nang ngene sikile. Ini cara gak dihilangi, kayak template-template lah apa-apa Gus yo. Hah? Kak dosa kan gak najis yo. Iya gak najis, Mbak. Tapi itu qadar. Sehingga sunnah untuk dihilangkan. Itu kalau gak menghalangi sampainya air. Kalau menghalangi sampainya air ya wajib dihilangkan, Bapak. Wa najisin kamadiyin. Begitupun wajib menghilangkan kotoran-kotoran yang najis. Tadi kan kotoran suci. Kotoran najis juga sunnah dihilangkan. Contohnya apa? Kamadiyin. Ada madinya. Ono getini. Itu wajib. Sunnah dihilangkan. Loh, gak wajib dihilangkan, Gus? Enggak, sunnah. Kenapa kok gak wajib dihilangkan? Karena wa in kafalahuma ghuslatun wahidah. Karena pada hakikatnya untuk menghilangkan hadas dan untuk menghilangkan najis itu cukup dengan 1 kali basuhan. Paham mesti ora? Tengok nih. Ono tangan. Tangan itu ono getene. Harusnya kan tangan ini double, Pak. Double kasus. Satu di atas kulit itu ada darah harus dihilangkan. Ya. Yang kedua, tangan itu dalam kondisi hadas karena habis keluar mani, tangannya harus dibasuh pakai air. Double kan? Harusnya kalau untuk menghilangkan hadasnya tangan dan menghilangkan najis harusnya 2 kali basuhan. Tapi kenyataannya untuk menghilangkan hadas sekaligus menghilangkan najis itu kafalahuma ghuslatun wahidah. Cukup dengan 1 kali basuhan. Enggak perlu 2 kali basuhan, enggak perlu 3 kali basuhan, enggak perlu. Cukup 1 kali basuhan. Ya ini cukup 1 kali basuhan. Tapi meskipun seperti itu, meskipun cukup 1 basuhan, tapi sunnah untuk terlebih dahulu menghilangkan kotoran yang ada. Entah itu kotoran yang suci atau kotoran yang najis, sunnah dihilangkan terlebih dahulu. Begitu prakteknya. Wa ayyabula man anzala qabla ayyagtasila liyakhruja ma baqiya bimajrahu. Dan juga sunnah bagi orang yang mandi besar, sunnah untuk terlebih dahulu mengencingkan. Kau ngerti mengencingkan? Yang jenenge mengencingkan itu gak boleh kencing, dikencing-kencingkan itu namanya mengencingkan. Dan sunnah bagi orang yang mandi besar, kalau gara-garanya adalah keluar mani, sunnah untuk kencing terlebih dahulu sebelum mandi. Jadi kalau alasan mandi besarnya itu karena keluar mani, sunnah kencing terlebih dahulu sebelum mandi. Alasannya apa? Liyakhruja ma baqiya bimajrahu. Ini untuk membersihkan sisa-sisa mani di jalan mengalirnya air kencing. Paham? Kan nyantol loh, Pak. Nyantol. Ya caranya bersih, kencingkan. Biar air kencing yang membawa itu sisa-sisanya itu. Saya bersih. Karena kalau tidak kamu kencingkan terlebih dahulu sebelum kamu mandi, kok kamu langsung mandi? Selesai mandi kebelet ngoyo, katut. Sisa-sisanya itu loh. Katut keluar. Pertanyaannya wajib mandi apa enggak? Pertanyaannya wajib mandi apa enggak? Kenapa kok enggak? Ya wajib. Keluar kedua piye? Keluar kedua ku yang jopo disontek nama lebuang ku nang jero sian. Kowe kepaham keluar kedua apa? Pak, keluar kedua itu duduk manuke mari ngetokno pisan, ngetokno kedua, duduk kuwi. Maningnya keluar kedua kalinya. Mana aku nyontone apa disontek nama lebu maneh. Marono metu maneh iku gak wajib. Tapi lek nang jero gak katut metu mau ya. Rombongane mau ketinggalan nang jero. Nyantol. Mar digawa banyoyo, ya adus. Beda. Makanya sunnah untuk kencing bagi orang yang habis keluar mani, sunnah untuk kencing sebelum dia mandi besar. Untuk apa? Untuk membersihkan mabakia bimajroh. Apa yang tersisa di jalan mengalirnya air kencing. Ben bersih. Soalnya gak ngono, di dalamnya dikatakan kalau enggak begitu, maka nanti dia ujung-ujungnya akan diwajibkan untuk mandi lagi. Karena ada air mani yang terbawa. Wes, wajib. Fa ba'da izalatil qadari madmadatun wastinsyaqun thumma wudu'un kamilan lil ittiba'i. Rawahu asy-Syaikhan. Setelah menghilangkan kotoran, sunnah untuk berkumur.
Sunnah untuk menghirup air ke hidung. Ya. Jadi setelah di badan ini ada kotoran-kotoran apapun dibersihkan, kemudian sunnah berkumur, sunnah menghirup air ke hidung, summa wudu'un. Kemudian sunnah untuk wudhu secara sempurna. Wudhu secara sempurna itu ya wajah, tangan, kepala, kaki. Wudhu sunnah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wa yusannu lahu istishabu ilal farah. Dan sunnah untuk mempertahankan wudhu ini sampai selesainya mandi besar. Kan waya awal wudhu. Waya awal atus kan sunnah wudhu. Ya. Awaitul wudhu, niat ingsun ngelakoni wudhu. Sunnah atus. Wudhu di awal wudhu. Sunnah mempertahankan wudhu ini agar tidak batal. Sampai kapan? Sampai wudhu itu selesai. Sampai mandi itu selesai. Sampai mandi selesai. Hatta lau ahdatha. Sunnah lau i'adatuhu. Hingga. Bahkan. Andai kata di pertengahan mandi besar kok dia batal wudhunya. Moro-moro tengah-tengah adus. Atau tengah-tengah adus. Demek manuk. Akhirnya batal wudhu itu. Dia disunnahkan untuk wudhu lagi. Gus, sudah wudhu tadi saya awal. Kan sunnahnya wudhu. Sebagai kesunahan mandi besar kan di awal. Sudah tadi saya wudhu. Iya. Tapi ada kesunahan lagi. Yaitu mempertahankan wudhu sampai selesainya mandi. Maka kalau belum selesai mandi, kok sudah batal wudhunya, maka wudhu lagi pada saat batal itu. Paham ya? Hatta lau ahdatha sunnah lahu i'adatu. Hingga kalau dia mengalami hadas, batal wudhu di pertengahan mandinya, belum selesai kok dia batal wudhu, maka sunnah untuk mengulangi wudhunya lagi. Karena memang sunnah mempertahankan wudhu ini sampai ending, sampai akhir. Wa za'mul mahamili ikhtisasahu bil ghuslil wajib dhaifun. Adapun pernyataannya Imam Mahamili yang menyatakan bahwa wudhu itu hanya disunnahkan khusus dalam mandi wajib, bukan mandi sunnah. Atus Jumatan ngono gak sunnah wudhu, jari Imam Mahamili. Itu adalah pernyataan yang dhaif, pernyataan yang lemah. Yang benar entah mandinya wajib atau mandinya sunnah, pokok mandi itu adalah mandi ibadah, ada niatnya, maka sunnah untuk wudhu di permulaannya dan dipertahankan sampai selesainya mandi itu. Yes. Wal aslu adamu ta'khiri ghusli qadamaihi 'anil ghusli kama sarraha bir raudhah wa in thabata ta'khiru ma fil Bukhari. Dan lebih baik tidak ada penundaan pembasuhan kedua telapak kaki dari mandi. Meskipun ada keterangan di dalam hadis Bukhari yang menyatakan seperti itu. Jadi ini Pak, kita andani. Kadang ono uang itu, lek waye adus gede ketika mandi besar, itu pas waye wudhu ngene, nawaitul wudhu'ah. Ini wudhu, bukan wudhu apa-apa loh. Wudhu kesunahnya mandi, nawaitul wudhu'ah. Aja dibahas. Tangan, kepala. Yes. Waye sikil gak dibasuh. Dingah, ngerti dingah. Disisakan. Nunggu nanti selesai mandi baru dibasuh. Hal seperti ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Tapi hal seperti ini tidak afdol menurut keterangan fikihnya Imam Nawawi. Bahkan yang lebih afdol, wal afdol adamu ta'khiri ghusli qadamaihi. Yang afdol justru tidak adanya penundaan pembasuhan kedua kaki menunggu selesai mandi, tidak ada. Langsung saja. Paham ya? Paham ya? Yes. Walau tawaddo'a asna al-ghusli au ba'dahu hasala lahu aslus sunnati lakinil afdalu taqdimuhu wa yukrahu tarkuhu. Sunnahnya wudhu dalam mandi besar itu kan di awal. Kalau misalkan nggak di awal, di pertengahan wudhu, nah awal gak wudhu, nah pertengahan wudhu, ya boleh. Tapi lebih afdal di pertama. Apalagi di akhir, wes mari ket tutup ket wudhu, oleh kesunahan ora oleh. Tapi lebih utama di awal. Karena memang al-afdal adalah taqdimul wudhu. Yang lebih afdal adalah mendahulukan wudhu daripada mandi besar. Lek gak blas, gak wudhu blas, makruh. Hukumnya makruh. Pun wayan wibi sunnatul ghusli intajarratat janabatu. Sekarang pertanyaannya begini. Orang ketika wudhu, kan mandi besar itu kan sunnah wudhu.
Ketika seseorang wudhu dalam rangkaian mandi besar, itu niat wudhunya piye? Nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari. Saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil. Apa saya niat wudhu melakukan kesunahan mandi? Apa piye? 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 Lek niate saya niat wudhu melakukan kesunahan mandi. Lah kok entute ku katut ora karo wudhu. Hadas entut lho. Ilang ora karo wudhu iku. Apa engko ujung-ujunge mari adus wajib wudhu? Hah? Ataukah niatnya tetap menghilangkan hadas? Pertanyaan kedua. Sebenarnya orang mandi besar itu apakah sudah mengcover hadas kecil atau tetap perlu wudhu untuk menghilangkan hadas kecil? Nah, itu jawabannya besok karena sudah ada. Alhamdulillah alam bisawab. Alhamdulillah. Iya, cara kerasa. Temen gak poso Ki? Faruk. Lek Faruk jelas gak poso. Lek Oki sing kemungkinan poso. Lek Faruk jelas gak positif gak? Gak ngarah. Oki gak poso paling Oki. Alhamdulillah. Belum biar gak ketinggalan kalau live ngaji. Siap, makanya nggak ngerokok. Jawaban nopo ki maksudnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pakai water heater sah nggak Gus mandi? Opo water heater ora arep lah. Aku dudu wong kota raro ngono. Alhamdulillah. Awas. Air panas. Berani ya. Pemanas air. Serarup blas. Alhamdulillah. Pun yang belum follow. Saya mau berbuka. Sehat-sehat semuanya. Dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, istiqomah ngaji. Ngawasi jam pinten, ngawasi jam 4 standby jam 4. Setiap jam 4 sore standby. Saya pamit dulu mau buka. Yang belum follow, yang enggak follow, mau elok ngaji, ra follow, atau ditenggelamkan moderator malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.